pengertian dedicatednya, mohon selama ujian berlangsung, IndiHome 20 mega itu tidak dipakai yang lain, khusus diperuntukkan hanya bagi yang ujian saja, begitu Pak. Oh, berarti kalau gitu up to boleh ya? Up to boleh Pak, tapi ujian itu berlangsung, nusok marahin YouTube, nusok nonton film, naraon, nah itu dicabut-cabut dulu Pak. Siap. Jadi semuanya diarahkan ke tempat ujian dulu Pak, maunya begitu Pak. Semuanya diarahkan ke tempat ujian dulu, gitu. Kalau Bapak Ibu bisa dedicated 1:1, tentunya itu lebih baik lagi, karena tidak akan mengganggu yang lain. Kalaupun tidak, pengertian dedicatednya seperti tadi Pak, begitu. Kemudian untuk topologinya, Bapak Ibu internet langsung ke alatnya, tidak perlu ada setting-setting yang lain, cukup nyambung ke internet saja, selesai. Tidak ada keharusan pakai kabel, tidak ada menyiapkan VHD dan lain-lain, tidak perlu. Bapak Ibu cukup nanti melakukan pemanggilan Exambro klien dan Sambro Proctor. Cukup itu saja yang dilakukan. Kemudian yang lain-lainnya sama, tampilannya sama, segala macamnya sama dengan yang semi online, jadi tidak ada masalah. Yang berbeda hanya di token. Apabila Bapak Ibu melakukan ujian semi online, di layar yang ini, Bapak Ibu nanti di sini ada token. Tokennya nanti akan muncul di sini, di halaman token. Kalau di semi online, tokennya harus kita sampaikan ke siswa. Kalau full online, tokennya akan muncul di masing-masing siswa. Itu saja yang berbeda. Yang lainnya sama saja. Kemudian kalau yang dapat bantuan Chromebook ada nggak ya Pak? Pak Sidik, punten. Kayaknya kalau nggak tahu nih Pak, saya belum mendata tuh untuk sekolah yang dapatkan Chromebook. Oke, saya lihatkan saja ya Pak ya untuk yang Chromebook ya Pak. Baik Pak. Untuk yang Chromebook, Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu tahu bahwa untuk ujian itu kita memerlukan yang namanya Sambro. Kita memerlukan yang namanya Sambro Client, Exambro Client dan Exambro Admin atau Sambro Proctor. Nah, untuk yang Chromebook ini, Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi, ketika Bapak Ibu melakukan ujian menggunakan Chromebook, Sambro-nya itu tidak bisa diinstalkan. Sambro-nya itu akan muncul di sebelah tombol matikan ini. Di sebelah tombol matikan akan ada tombol aplikasi. Tombol aplikasi ini ketika diklik, maka dia akan muncul di sini Exam Browser. Tampilannya seperti itu. Nah, tampilan Exam Browser ini, Exam Browser untuk Chromebook ini tidak bisa diinstalkan. Tapi dia akan masuk otomatis, terinstall otomatis ke Chromebook-nya dengan melalui update. Artinya, ketika Bapak Ibu punya Chromebook bantuan, Bapak Ibu masuk ke Chromebook-nya menggunakan akun belajar.id, masuk ke sini menggunakan akun belajar.id. Ketika masuk, maka Chromebook-nya otomatis akan meminta update. Dan isi update-nya salah satunya adalah Exam Browser. Isi update-nya adalah Exam Browser. Nah, catatannya adalah Chromebook yang bisa digunakan adalah Chromebook bantuan. Karena Chromebook bantuan
serial number-nya sudah tercatat di Pusdatin. Sehingga ketika kita masuk menggunakan akun belajar, dia akan otomatis update menambahkan exam browser. Apabila Bapak Ibu menggunakan Chromebook yang beli sendiri, itu beberapa kali dicoba itu belum bisa, sampai sekarang belum bisa, walaupun menggunakan akun belajar.id. Begitu. Keterangan terakhir seperti itu. Berikutnya, untuk Chromebook ini hanya bisa digunakan bagi ujian, bagi asesmen yang full online. Untuk asesmen yang semi online, Chromebook-nya tidak bisa digunakan. Informasi sampai sekarang seperti itu. Apabila setelah masuk, maka tampilannya akan hampir sama dengan tampilan full online biasa ataupun tampilan semi online. Jadi, bagi sekolah yang Chromebook-nya dipakai gurunya, Chromebook-nya dipakai oleh sekolah, oleh administrasi, ini tidak jadi masalah, karena kita tidak perlu masuk ke akun Chromebook-nya. Kita cukup mengklik exam browser di luar. Ketika exam browser-nya diklik, maka akan loading dan akan tampil seperti ini. Artinya kalau di dalamnya ada data-data sekolah yang penting, itu tidak jadi masalah kalaupun nanti dipergunakan untuk ujian siswa. Gitu. Kemudian untuk masalah yang ada di Chromebook ini, masalahnya hanya blank putih. Kalau blank putih masalahnya ada koneksi di internet. Nah, satu catatan apabila Bapak Ibu menggunakan moda full online, Bapak Ibu akan sepenuhnya tergantung kepada servernya pusat. Artinya seperti uji coba yang pernah kita lakukan, apabila server pusatnya ada kendala, maka semua sekolah yang melakukan full online akan terkendala. Untuk yang semi online, karena tidak tergantung oleh pusat, tergantungnya hanya pada saat membuka token saja. Jadi sebetulnya lebih aman menggunakan moda semi online. Begitu. Kemudian mengenai soal. Ketika mengikuti asesmen, maka peserta itu akan mendapatkan soal sekitar 28 sampai 36 soal. Antara 28 sampai 36 soal. Soal ini terbagi dalam 3 stage. Stage pertama antara 8 sampai 12 soal. Stage berikutnya juga sama antara 8 sampai 12 soal. Nah, diagramnya mohon maaf saya nggak ada di sini diagramnya. Jadi gambaran umumnya seperti ini Bapak Ibu. Siswa yang mengikuti AKM itu adalah siswa kelas 11. Di stage pertama, siswa yang mengikuti AKM itu akan diberikan soal sesuai dengan kelasnya. Kalau dia kelas 11, maka dia akan diberikan soal literasi dan numerasi sesuai dengan levelnya. Kelas 11 akan dikasih soal kelas 11. Apabila di stage pertama ini jawaban benarnya lebih dari 50%, maka di stage berikutnya level soalnya dinaikkan jadi level kelas 12. Nah, begitu juga sebaliknya. Apabila soal benarnya kurang dari 50%, maka dia akan dikasih soal level kelas 10. Seperti itu. Nah, berikutnya di stage 2, apabila siswanya bisa menjawab benar, tadi siswa yang menjawab benar dari 50% dikasih soal kelas 12. Apabila bisa menjawab benar lagi lebih dari 50%, yang jadi muridnya emang udah ditunjuk Bu Yayu? maka siswanya
akan